Orang yang berhijrah kemudian maksiat, apakah itu tanda hijrahnya nggak jujur? Pertanyaan saya tolong jawab. Siapa di antara kita setelah taubat setelah itu nggak berbuat dosa? Saya tantang antum. Setelah antum bertaubat hijrah, setelah itu antum nggak pernah berbuat dosa sekalipun juga. Ada? Nggak ada di dunia ini, Pak. Makanya seorang berkata kepada Al Hasan Al Basri, "Ya Abul Hasan, qaraftu dzam, aku berbuat dosa. Fatubtu ila Allah, lalu aku taubat kepada Allah. Tsumma waqa'tu fi dzambil akhar, kemudian aku jatuh kepada dosa yang lain. Lalu aku taubat lagi kepada Allah. Dan aku jatuh lagi kepada dosa yang lain. Lalu aku taubat lagi kepada Allah. Gimana itu ya Abul Hasan?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Dzaka khuluqul mu'min." Semua mukmin begitu. Maksudnya Al Hasan apa? Siapa di antara kita setelah taubat tidak pernah berbuat dosa lagi? Tidak ada. Yang kebangetan itu Pak, kalau jatuh ke dosa yang sama berkali-kali. Jatuh kepada dosa yang sama berkali-kali. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Ini berarti dia tidak mengambil peringatan, nggak mengambil pelajaran. Karena Rasulullah mengatakan apa? Mukmin la yuldagul mukmin fil juhri al-wahid marratain. Ya, tidak boleh jangan sampai seorang mukmin itu disengat kala jengking di lubang yang sama 2 kali. Udah tahu di situ. Ya, ada dosa. Lakukan lagi. Nggak bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya kita jatuh lagi ke dosa yang sama, bagaimana? Taubat lagi kepada Allah. Dan berazam. Karena syarat diterima taubat apa? Berazam untuk tidak lagi kembali kepada dosa tersebut. Karena kan kata Imam Nawawi, syarat diterima taubat ada berapa? 3. Yang pertama, menyesal. Yang kedua apa? Meninggalkan dosa saat kita berbuat ketika bertaubat itu. Yang ketiga apa? Berazam untuk tidak kembali lagi. Ini 3 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau sudah terpenuhi 3 syarat ini ketika taubatnya, insya Allah Allah terima. Namun terkadang Pak, iman itu naik turun. Ketika naik, Masya Allah. Ya. Kita sangat mampu meninggalkan maksiat. Tapi ketika turun, pas iman kita turun, angin syahwat kuat banget. Maksiat di depan kita. Banyak yang di situ tewas, Pak. Kalah. Makanya yang seperti ini segera taubat. Makanya inilah keistimewaannya orang beriman, Bapak. Setiap jatuh kepada maksiat, taubat dia. Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau dosa, segera mereka ingat kepada Allah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini apa? Artinya setiap kali ia jatuh kepada dosa, segera ia taubat dan minta ampun kepada Allah. Ketika ia jatuh lagi ke dosa, segera ia taubat dan minta ampun kepada Allah. Nah, begitu Pak. Jadi intinya Pak, nggak ada siapapun di dunia setelah hijrah tidak pernah berbuat maksiat lagi. Tidak mungkin, susah. Makanya para sahabat ketika Allah turunkan firman-Nya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Apa yang terjadi Pak? Berat banget ini ayat.
Datang para sahabat ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, berat banget ini ayat, ya Rasulullah. Apa itu? Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan hidayah. Kalau untuk mendapatkan keamanan dan hidayah, syaratnya tidak pernah berbuat zolim. Berat sekali, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kezoliman yang dimaksud di sini bukan zolim yang kalian pahami, kata Rasulullah. Tapi zolim yang dimaksud di sini syirik. Zolim yang dimaksud ini apa? Lihat para sahabat. Siapa yang lebih kuat imannya, kita atau para sahabat? Para sahabat. Ternyata ketika Allah turunkan ayat ini, mereka merasa berat. Siapa yang tidak pernah menzolimi dirinya sedikit pun juga nggak ada. Nah ini Pak, jadi kalau kita sudah bertaubat, berhijrah, bukan syarat diterimanya hijrah kita setelah itu kita nggak pernah berbuat maksiat lagi. Sebab kalau syaratnya itu berat Pak, orang yang nggak pernah berbuat maksiat lagi mungkin sudah jadi berubah jadi malaikat kali itu. Tidak ada masalahnya, sulit.